Baik, selamat eh, pagi atau siang. Eh, dan sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri ya, 1447 Hijriah, dan saya sampaikan juga mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, baik. Eh, untuk pertemuan kali ini kita akan lakukan secara daring atau online dan fully asinkron ya. Dan eh, materi yang akan saya sampaikan di sini itu masuk ke materi ketiga ya di pertemuan 4 ini, dan akan kita bahas terkait dengan konsep rangkaian magnetik. Jadi itu ya, karena ini menjadi salah satu asas atau fundamental ketika kita mempelajari elektronika daya. Baik. Nah, untuk yang pertama di sini ya, sebentar ya. Sebelum saya lanjut ke bagaimana kita menghitung atau membuat sebuah induktor ya, yang mungkin nanti ke depannya itu bisa kita akan gunakan juga sebagai dasar bagaimana kita membuat sebuah trafo ya, yang nanti akan digunakan untuk konverter yang kita desain. Dan karena ada beberapa topologi untuk yang konverter itu dia harus terisolasi secara galvanik ya. Dan tentu isolasi secara galvanik dalam hal ini menggunakan trafo. Kita tidak lagi menggunakan trafo yang eh, frekuensinya itu adalah line frekuensi atau frekuensi rendah. Karena itu banyak kekurangannya ketika kita simpan di input ya. Nanti untuk yang trafo frekuensi tinggi kita akan simpan di tengah-tengah ya, maksudnya itu antara input dan output. Dan kelebihannya juga nanti eh, baik induktor atau trafo yang kita desain untuk frekuensi tinggi, dia akan secara size itu kecil ya, sehingga dia tidak memakan ruang di konverter yang kita desain. Nah, tapi sebelum kita maju ke konsep rangkaian magnetik, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga sebagai review, yaitu terkait dengan konsep rangkaian listrik. Nanti kita akan bandingkan ya di antara kedua konsep tersebut, antara rangkaian apa listrik dan juga rangkaian magnetik, karena itu mirip tapi tak sama ya. Nah, yang pertama itu adalah kita lihat di sini kalau misalkan ada dua dua subsircuit ya, misalnya subsircuit satu, subsircuit dua. Bisa jadi subsircuit satu itu dia adalah input, misalkan dia dari rectifier, kemudian subsircuit dua itu dia adalah sebagai beban bagi subsircuit satu, misalkan itu adalah konverter DC ke DC. Nah, kita lihat di sini di antara subsircuit satu dan subsircuit dua itu ada arus yang dia itu mengalir ya, kemudian di antara dua line ini ya, nah, dia ada tegangan ya, positif dan negatif seperti itu. Nah, sebentar saya cari ini yang mana ya, sebentar. Sign drawing slip. Oh, kok nggak ada ya. Oke. Nah, kemudian dari sini kita akan dapatkan daya, perhitungan daya yang sifatnya itu sesaat atau kita sebut instantaneous, yaitu nah P sebagai fungsi dari T. Ini artinya kalau P fungsi dari T itu adalah artinya bahwa dia itu adalah fungsi daya instan ya, atau sesaat. Itu sama dengan pi kali i. Nah, pi juga ini fungsi T, i juga fungsi T, harusnya seperti itu ya. Nah, maka yang akan kita ketahui dari sini itu adalah yang pertama itu adalah aliran daya rata-rata ya, rata-rata. Nah, ini adalah P. P-nya P besar ya, karena dia bukan sesaat lagi, tetapi rata-rata. P nah, average ya, sama dengan 1 per T. T itu adalah periode.
kita bisa turunkan dari frekuensinya berapa, gitu ya. Kalau jala-jala berarti 50 Hz, berarti periodenya 1/50 Hz, sekitar 0,02 mili ya. Kemudian akar eh, PT, ya, frekuensi T dt, di mana dia itu dari interval 0 sampai T, ya, sama dengan 1/T V kali I, ambil dari sini ke bawah dt, ya, seperti itu. Oke, nah, di mana V itu adalah V itu sendiri itu adalah I kali R, ya. Ini adalah I kali R. Kalau kalian masukkan di sini, maka karena R itu sifatnya tetap, ya, tidak berubah, kita anggap tetap, ya, maka R-nya bisa kita keluarkan, ya. Jadi dari depan, I-nya tinggal di dalam I kuadrat. Nah, seperti ini, ya. Nah, eh, ini kalau bebannya itu resistif murni, ya. Nah, untuk nilai arus RMS-nya, ya, VAP itu adalah apa, R I kuadrat. Jadi kalau misalkan kalian ini selesaikan persamaannya, kita dapatkan itu adalah I kuadrat, ya, seperti itu. I-nya I besar karena I-nya itu sudah I rata-rata karena sudah diintegralkan dibagi dengan T, gitu ya. Nah, ini di mana I sama dengan akar, gitu ya, 1/T integral 0 sampai T I kuadrat dt, gitu ya. Nah, ini adalah apa, daya rata-ratanya. Jadi nanti kalian harus pisahkan. Yang pertama itu adalah daya sesaat atau instantaneous seperti ini, ya. Kemudian ada daya rata-rata, gitu ya. PAP I R I kuadrat. Oke, baik. Nah, pada keadaan tunak atau steady state, nah, apa maksudnya keadaan tunak itu adalah ketika si apa si arus atau tegangan itu sudah stabil, ya, karena nanti kan ada transien dulu naik, ya. Jadi kan dia nggak langsung apa, misalkan kalian mengkoneksikan sebuah rangkaian itu terhadap beban, misalkan R-nya itu 50 ohm, gitu ya. Nanti kan arus atau tegangan itu nggak ujug-ujug shoot, ya, naik ke batas tertentu, tetapi dia gradual, gitu ya. Nah, gradual kemudian nanti akan stabil. Nah, keadaan stabil itu dia tidak naik tidak turun, itu kita sebut keadaan tunak atau steady state. Nah, maka di sini V-nya itu adalah akar 2 V cos omega T, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua I sama dengan akar 2 I cos omega T minus theta, ya. Nah, kalau misalkan nanti si bebannya itu benar-benar resistif, ya, maka apa, arus sama tegangan itu dia satu fasa. Tetanya itu jadi nol, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan salah satu contohnya dia di rectifier seperti itu, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, misalkan ini ada beban, bukan sumber, ya, sumber, dia itu AC, kemudian saya konekkan ke beban R sama L. Oke. Nah, kita perhatikan di sini, kita bisa representasikan menggunakan pasor, ya. Nah, saya harap mungkin kalian sudah pernah belajar. Nah, pasor, ya, di sini ada apa, si I-nya, ya. Nanti kita lihat I-nya, I terhadap tegangan, ya. Nanti kalau ini tegangan sebagai referensi, ya. Ini tegangan, kemudian I-nya seperti apa, gitu ya. Nah, I-nya itu kita bisa lihat ada dua bagian. Nah, itu, ya, ada I dalam real, kemudian I dalam imajiner, gitu ya. Nah, ini IP dan IQ. Nah, yang imajiner itu adalah IQ. Nah, seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ya, bebannya itu dia ada dua, yaitu R sama L. Ya, kalau misalkan bebannya itu hanya R saja, maka ini nggak ada nih, ya, IQ-nya itu nol, ya. Jadi IP itu akan sama dengan V sama tegangannya, sudutnya. Maka di sini ada theta nih, ya, theta. Nah, maka sudut ini adalah nol. Tapi karena di sini ada L, ada induktor, maka, ya, nah, L ini yang membuat si arus ini dia tuh sudutnya tidak sama dengan si tegangan, ya. Sudutnya dibentuk dari mana? Nah, karena ada L maka dia
ada dua komponen di sini, yaitu komponen real dan komponen imajiner, sehingga harusnya itu dia akan membentuk sudut sudut tertentu terhadap referensi, yaitu tegangan. Gitu ya. Nah, maka representasornya kita bisa lihat di sini, ya. Maka kalau V, ya, V sama dengan P epsilon J0, ya, karena dia referensi, berarti 0 derajat. Dan I-nya itu adalah I epsilon minus J theta, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, maka si Z, ya, si Z itu sendiri beban, ya, impedans output di sini itu adalah R plus J omega L. Nah, ini ya. Coba lihat di sini ada J omega. Berarti L itu dia adalah fungsi dari apa si impedasi di induktor itu adalah fungsi dari frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, impedasinya semakin tinggi juga. Atau kita sebut dengan Z E epsilon J theta, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tiga komponen nih, ada V, ada I, sama Z, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini untuk yang ini minus ya, si tetanya minus artinya bahwa I-nya itu adalah lag ya, tertinggal dari tegangan. Ya, maka di sini akan kita lihat bahwa I itu, ya, pembuktiannya I itu adalah Pi per Z, di mana V itu adalah EJ epsilon J0 per Z EJ epsilon dia theta, maksudnya epsilon J theta sama dengan Pi per Z. Nah, makanya ini naik nih ke atas ya, 0 minus theta di sini. Secara matematik kita dapatkan Pi per Z E epsilon minus J theta, atau sama dengan I epsilon minus J theta. Gitu ya. Ini adalah I-nya. Nah, kalau kita lihat dari apa? Dari grafiknya, kita lihat di sini. Ini adalah V nih, lihat ini V ya, ini V. Nah, lihat ini yang atas V ya ini. Oke. Nah, kalau misalkan anggap saja ini L-nya nggak ada, seharusnya si I itu di sini nih. Ada apa garis putus-putus ya. Kalau sekarang sebutnya IP ya. Nah, seperti itu. Tapi karena ada L, maka dia bergeser sudutnya. Tertinggal ya, tertinggal theta. Selesai theta. Jadi tertinggal nih. Jadi ini duluan naik, baru setelah itu IP-nya naik, gitu ya. Nah, I-nya naik maksudnya seperti ini. Dia naik ke sini. Gitu ya. Kenapa ini seperti itu naik? Karena di sini ada unsur imajiner IQ-nya. Nah, maka eh, kalau misalkan kalian menggunakan beban L, maka itu tidak sama lagi sudutnya. Ya, nanti ada komponen aktif, kita sebut komponen aktif P, dan komponen reaktifnya atau Q-nya. Gitu ya. Baik. Nah, kan di sini ya daya kompleks atau daya aparennya S sama dengan Pi kali I. Ini dari atas yang tadi ya, Pi epsilon J0 dikali I epsilon J theta. Nah, kita akan dapatkan V kali I epsilon J theta. V kali itu kita sebut S ya. Nah, seperti ini. S. Sehingga daya rata-rata realnya itu adalah P, kita ambil yang apa realnya, real dari S itu adalah VI cos theta. Jadi si epsilon itu kan epsilon j theta itu dia itu dalam kurung apa cos theta plus j ya sin theta. Gitu, seperti itu ya. Nah, nah, maka uh, kita dapatkan di sini daerah rata realnya PI cos theta, cosnya doang ya. Seperti itu. Nah, daerah reaktifnya itu PI sin theta ya. Oh, ini belum masuk J-nya ya ke sini ya karena masih di apa uh, cos dan sin-nya. Oke, jadi ini real, ini reaktifnya. Atau ini aktif, yang P itu aktif atau real ya, Q-nya reaktifnya. Nah, jadi P kali IQ ya sama dengan, nah ini sama dengan S kuadrat minus P kuadrat diakarkan, di mana S itu sama dengan P plus J Q ya, JQ. Seperti itu ya. Nah, J-nya di luar Q ya. Oke. Nah,
Sehingga power faktornya bisa kita tulis power faktor itu adalah P per S atau P per VI atau kita sebut dengan cos theta. Nah, ini bisa juga disebut sebagai displacement power factor ya. Nah, cos theta. Oke. Nanti yang kita inginkan itu adalah cos theta-nya itu adalah 0 ya. Tetanya 0. Kalau tetanya 0 berarti nilainya itu adalah power faktornya itu adalah 1. Nah, itu yang akan kita inginkan. Baik, nah ini adalah untuk rangkaian 3 fasa. Ya, untuk rangkaian 3 fasa, tentunya di sini ada A, B, dan C. Kemudian ini adalah impedance-nya, ya, seperti itu. Nah, di sini untuk yang 3 fasa, itu kalau untuk line to line ya, PLL, line to line itu berarti A ke C gitu ya, C ke B, A ke B, itu line to line, itu adalah akar 3V ya. Oke, akar 3V. Dan untuk IA, IB, IC-nya kita lihat di sini yang mengikuti rumusan yang di sebelah sini ya. Nah, kita sama aja sih sebetulnya dengan apa yang satu fasa, cuma di sini untuk setiap komponennya dia itu bedanya 120 derajat. Nah, ini kan 0 plus 120 minus 120 gitu ya. Nah, kemudian untuk aparennya ya. Nah, ini V kali I ya atau V base-nya pi I cos theta. Kemudian untuk yang ini apa S base-nya ya, S3 base-nya ya. Itu akar 3 PLL kali I, kemudian untuk V base-nya itu adalah 3 VI cos cos theta. Seperti itu. Nah, ini sama dengan yang di atas sih. Ya, ini berarti S itu aparen, P-nya itu ada real. Nah, ini aparennya ya. Nah, ini adalah realnya. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu contoh gelombang apa non sinusoidal pada keadaan tunak atau pada keadaan steady state ya. Jadi tidak tidak selamanya dia itu apa eh, ideal seperti ini ya. Ya, oke, bisa jadi apa sih arusnya itu dia seperti ini. Ya, nah ini tergantung dari bebannya gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin lebih lebih jelek lagi ya sinyal seperti itu. Jadi tergantung dari beban. Oke, nah kenapa itu terjadi? Karena itu ada namanya itu distorsi arus input ya. Nah, ini distorsi arus input. Distorsi itu artinya dia terdistorsi atau rusak itu sebetulnya ya. Terdistorsi atau rusak. Nah, itu kenapa? Karena memang apa beban itu tidak selalu linier, tapi dia itu bisa juga non linier gitu ya. Sehingga si arusnya itu tidak ideal ya, tidak ideal seperti yang kita inginkan ya. Nah, ini adalah misalkan ini adalah tegangan dari sumber Vs ya. Oke, kemudian di sini ada IS nih yang ini ya. Ada IS ya. Oke, kemudian di sini ada IS. Oh, ini yang IS ya, lupa. Oke, ini IS, kemudian ini ada IS1. Oke, IS1 itu artinya dia arus fundamental ya. Arus fundamental biasanya di frekuensi kalau jala-jala itu di frekuensi 50 Hz gitu ya. Kemudian ini ada arus ya apa terdistorsi. Oke, arus terdistorsi. Kemudian ini adalah apa arus total ya. Arus total ya. Seperti itu. Arus total dia itu penjumlahan dari arus untuk frekuensi tertentu ya atau harmonik tertentu gitu ya. Nah, misalnya contoh gini, ini adalah arus terdistorsi, itu adalah ini arus sumber, ya, IS. Nah, ini IS-nya ya.
IS itu apa? Arus akhir ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti ngukur arus, ketika misalkan apa contoh misalkan rectifier kalian itu dihubungkan atau sumber AC kalian dihubungkan dengan beban tertentu yang sifatnya non-linear, kalian ukur tuh arusnya ya. Nah, arusnya itu yang kalian ukur itu adalah IS, gitu ya. Nah, kemudian dikurangi IS1. IS1 itu adalah apa? IS1 itu adalah arus yang ideal, artinya dia tuh arus yang tidak terdistorsi, gitu ya. Nah, dia bentuknya sinusoidal. Nah, kalau misalkan kalian kuadratkan dua-duanya kemudian dikurangi, diakarkan, nah ini dapat seperti ini ya. Untungnya itu adalah ISH itu ya, ISH ini. Nah, itu adalah yang akan kalian dapatkan itu adalah arus distorsinya. Nah, ini arus distorsi itu adalah arus yang menyebabkan si arus sumber itu seperti ini, seperti gunung ini, karena ada arus distorsi ini, gitu ya. Nah, itu karena ada beban yang sifatnya itu non-linear. Nah, kemudian dari sini kita bisa apa mendapatkan apa ini THD ya, total harmonic distortion. Nah, ini sebenarnya 100 kali arus distorsinya ini. Nah, ini dari penjumlahan arus beberapa harmonik tertentu ya dibagi arus fundamental ya, sumber fundamental. Atau kita dapatkan di sini 100 kali akar IS kuadrat min IS apa fundamental 1 dibagi IS1 atau 100 kali akar. Nah, ini ya, penjumlahan ISH. ISH itu kan dijumlahkan nih. ISH itu ada maksudnya arus harmonik ke-1, harmonik kedua misalkan ditambah harmonik ketiga, makanya H-nya itu nggak boleh 1 ya, karena kalau 1 itu fundamental. Berarti ISH, IS2, IS3, IS4, sampai IS50 misalnya seperti itu. Nah, jumlahkan dibagi S1, dijumlahkan diakarkan. Oke, itu berarti itu adalah total harmonic distortion dalam bentuk persen. Oke, seperti itu. Nah, itu ya eh, yang harus kalian ketahui. Kemudian ada crash factor ya. Kalau crash factor itu berarti arus sumber peak ya dibagi arus rata-ratanya. Itu adalah crash factor. Oke, kemudian ada daya rata-rata ya yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Daya rata-rata, kemudian ada daya aparen ya. Kalau daya rata-rata ininya apa? eh, Secara ini ya, IS dikali IS 1 cos theta 1 ya. Jadi tegangan sumber kali IS1 harus IS1 ya. Berarti ini adalah arus fundamental ke-1 dikali kosain theta 1 gitu ya. Nah, ini theta 1 ada di sini ya. Oke. Kemudian daya aparen PS kali IS, kemudian faktor daya ya, faktor daya ini adalah P per S atau PS IS1 cos theta 1 per PS kali IS sama dengan IS1 per IS cos theta 1. Sekalian kalau misalkan melihat ada IS1 berarti itu adalah arus sumber apa fundamental. Kalau satu itu fundamental, gitu ya. Kalau IS besar seperti ini berarti dia rata-rata, gitu ya, untuk kesemuanya. Oke, rata-rata ya. Eh, Kemudian cos theta 1. Oke, cos theta 1 itu berarti sudut antara tegangan TS ya dengan si ini apa dengan si IS ya. Ini ya. Ini IS ini. Nah, IS1 ya. Baik, kemudian PF itu sama dengan IS1 per IS DVE. DVE itu adalah eh, displacement power power factor. Jadi yang kalian cos theta 1 itu adalah DPF sebetulnya bukan power factor. Karena power factor itu dia itu ada dua unsur yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah apa sudut antara tegangan dengan arus disebutnya DPF atau cos theta ini dengan THD. Jadi kalau THD-nya besar gitu ya, maka PF-nya mengecil.
gitu ya. Kalau dPF-nya besar, maksudnya kalau THD-nya membesar, gitu ya, maka PF-nya itu mengecil, gitu ya. Nah, karena ini berbanding terbalik. Kalau dPF-nya besar, ya, maka terjadi apa? PF-nya juga menjadi besar, gitu ya. dPF kecil, PF kecil, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana respon induktor dan kapasitor? Nah, sejak apa induktor itu dia itu apa nilai impedasinya bergantung kepada frekuensi atau kita sebut di sini J omega L, maka IL ya, IL itu sama dengan P per XL ya. XL itu adalah impedasi induktor ya. Nah, induktansinya gitu ya. Nah, maka PL per J omega L. Atau kalau saya keluarkan si J omega L-nya, si J-nya itu kita dapatkan PL per omega L E epsilon minus J Pi per 2 ya. Nah, kalau kita integralkan di sini IL-nya itu ya, kita dapatkan bahwa IL itu sama dengan IL T1, jadi IL yang sebelumnya ini bisa aja 0 sama dengan 1 per L integral PL apa DC ya. DC ini sebenarnya waktu ya. Ya, di mana T sama dengan lebih besar dari T1. Nah, ini berlaku juga untuk yang di kapasitor ya. Maka di kapasitor di situ ada eh, reaktansinya juga ya, impedasi dari kapasitansi ya. Maka XC sama dengan minus 1 per omega C ya. Nah, itu maka kita dapatkan bahwa IC itu adalah J omega CVC ya, di mana C itu adalah kapasitansi sama dengan omega CVC epsilon J pi per 2. Atau di sini kita dapatkan bahwa tegangan di kapasitor itu adalah tegangan CT1 ya. Ini adalah sisa tegangan sebelumnya ditambah 1 per C integral IC dc ya. Nah, ini adalah waktu di mana T sama dengan lebih besar daripada T1. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa di dalam respon arus di dalam induktor, nah kita lihat dia sebetulnya lag ya, terlambat gitu ya. Ya, terlambatnya berapa? Itu adalah 90 derajat. Ya, dia terlambat 90 derajat atau V per 2. Makanya dia minus di sini. Ini dia terlambat 90 derajat. Oke. Nah, kalau di kapasitor ya, nah, karena dia Pi per 2 tanpa minus, berarti IC-nya di depan. IC mendahului. Gitu ya. IC mendahului sebanyak 90 derajat. Jadi malah ini tertinggal si tegangannya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka konsepnya kalau misalkan kalian pernah belajar di power system, untuk beberapa gardu listrik, misalkan seperti di kampus, gitu ya, karena kebanyakan kan beban itu dia di L ya, induktif, ya. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan tanpa ada kompensasi, itu bisa meledak pembayaran listriknya, ya. Karena sebenarnya kita akan membayar dua komponen sebetulnya ya, komponen aktif dan komponen reaktifnya seperti itu. Nah, komponen reaktif itu terjadi karena memang beban kita itu adalah induktif sifatnya. Nah, kalau misalkan dibiarkan ya jadi besar dan untuk meminimalisir itu, nah biasanya kita ada kompensasi ya, kompensasi dengan menggunakan memasang power capacitance atau kapasitor di gardu-gardu tertentu sehingga kita eh, tidak membayar secara lebih besar karena si arusnya itu kita paksa untuk mendekat ke tegangan gitu ya sudutnya itu. Kalau misalkan sudutnya terlalu lebar, nah maka pembayaran akan menjadi besar. Oke, seperti itu. Nah, kemudian naka dan tunak PL ya dan IC rata-rata. Nah, kita lihat nih yang induktor ya. Nanti misalkan kalau ini induktor ya, karena ini akan kalian temui nanti di konverter ya. Kalau misalkan ini ada L, kemudian ada arus yang melewatinya, kita sebut arus IL, kemudian ada VL ya. Berarti VL itu adalah
tegangan di antara dua kutub dari induktor tersebut. Nah, kalau misalkan IL kan bisa saja dia nggak nyentuh ke nol ya. Nah, kalau misalkan di konverter nanti kalian akan belajar itu ada CCM, kemudian ada DCM. Kalau CCM itu adalah continuous current mode, kalau DCM itu discontinuous current mode. Kalau di continuous current mode, IL itu tidak berangkat dari nol. Kan disebut continuous, dia berangkat dari nilai tertentu di atas nol. Oke, nah ketika di sini ada tegangan ya, ya di sini ada tegangan. Nah, akibat ada arus yang lewat ya. Nah, arusnya itu dia eh, apa dia tidak flat tapi dia ngisi ya. IL dia ngisi. Nah, kenapa? Karena L itu sebetulnya sebagai storage energi dalam bentuk medan magnet gitu ya. Jadi si si arus itu makanya dia ngisi. Karena dia itu seolah-olah sebagai ember gitu ya, ember. Nah, dia ngisi, tetapi dikonversi sama dia itu sebagai medan magnet, gitu ya. Nah, kemudian dia ngisi ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini dilepas, ya, misalkan tidak, kalau dia dilepas dari konduktor, dari sumber, nah, maka kalau misalnya tidak ada beban, ya dia diam seperti ini, gitu ya. Diam. Oke, dia diam. Tetapi kalau kita sambungkan ke beban, maka si si energi yang tadi itu disimpan, dia akan alirkan. Nah, dia turun lagi L-nya, dia alirkan ke beban seperti itu. Jadi kalau di induktor itu dia yang pertama ketika misalkan kita nanti akan pakai saklar, ketika on dia itu ngisi, ngisi ya, tegangannya positif. Ketika off, kita sambungkan ke beban misalkan, maka dia dikasihkan tuh si energinya itu ke beban, dia turun. Maka si tegangan itu pada saat itu adalah dia negatif. Nah, ini pada keadaan steady state ya. Tapi ini tidak berlaku dalam keadaan transient ya. Kalau dalam keadaan steady state maka dia setimbang gitu ya antara on dan off ya. Setimbang itu maksudnya apa? Luas area A dan luas area B itu sama gitu ya. Nah, seperti itu. Atau secara jumlah hasilnya itu adalah nol ya, luas areanya. Kalau kalian jumlahkan itu hasilnya nol. Nah, kemudian kalau di kapasitor seperti apa? Nah, ini juga sama ya kalau dalam kapasitor. Oke, jadi misalkan nanti ini adalah kapasitor, ada arus kapasitor masuk, ini arus masuk kapasitor. Nah, di sini terjadi tegangan dengan kapasitor. Nah, ini juga sama si arus ini dia itu apa? Oh, maaf. Nanti ketika arus mengalir flat ya, maka tegangannya nanti yang naik. Gitu seperti itu. Kebalik ya. Oke. Tegangannya yang naik. Nah, makanya di sini kenapa arus di kapasitor itu lead. Dia lebih dulu ya, karena memang seperti ini. Jadi arus dia tuh flat ya ketika arus ke sini, tapi tegangannya malah yang naik ya. Nah, naik seperti ini. Nah, kenapa? Karena di kapasitor energi itu disimpan dalam bentuk energi listrik gitu ya, bukan dalam uh, medan listrik maksudnya bukan dalam bentuk medan magnet ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, makanya kita lihat di sini di kapasitor dalam keadaan tunak ya. Nah, ini VC-nya naik turun nih. Nah, dalam keadaan tunak maka luas A dan B itu harus sama. Luas A itu adalah apa? Luas dari arus, kebalikan dari kapa induktor. Kalau di induktor ini kan tegangan nih yang diarsir ini. Kalau di kapasitor yang diarsir itu adalah arus ya, jumlah arus. Ada A, ada B. Kemudian ini BC-nya itu naik turun. Seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi di kapasitor ya. Oke, baik. Mungkin itu yang pertama ya. Kita coba lanjut ke dua, dan ke konsep rangkaian mandiri yang kedua. Nah, yang tadi itu adalah konsep rangkaian listrik ya. Nah, sekarang kita coba sebagai pemahaman dasar kita coba untuk lanjut ke apa eh, rangkaian magnetik. Ya, yang pertama itu adalah hukum Ampere. Ya,
Nah, kalau misalkan ada sebuah konduktor, ya konduktor itu kawat misalkan, ya kemudian kita aliri arus. Nah, maka si kawat tersebut, nanti kawat ini ya, nanti dia itu akan menghasilkan intensitas medan magnet. Nah, kita sebut H ya, ya seperti itu. Jadi dia ke atas, oke, seperti ini ke atas, kemudian nanti ini adalah si medan magnetnya. Nah, satuan SI-nya itu adalah ampere per meter. Ya. Nah, Nah, ini salah contohnya ya, ini adalah apa arus ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian misalkan si kawatnya ini konduktornya itu misalkan kalian double-double nih, maka H-nya double-double juga gitu ya, seperti itu. Nah, seperti apa? Nah, nanti ini si H itu dia itu integral tertutup ya. Karena integral tertutup ya. HDL, DL itu adalah panjangnya gitu ya, panjang si induktor itu sendiri gitu ya. Nah, sama dengan apa penjumlahan dari arus gitu ya. Dia sebanding dengan penjumlahan dari arus. Atau kita sebut di sini bahwa intensitas magnet K kali LK ya. Nah, jadi kan ada intensitas magnet 1, 2, 3 itu akan setara dengan apa N ya itu adalah jumlah dari arus itu sendiri gitu ya. Ada arus ke satu, arus kedua, arus ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin kawatnya itu lebih dari satu, ya nanti apa intensitas magnetnya juga akan lebih besar. Nah ini salah satu contoh misalkan contoh pada contoh apa khusus hukum ampere pada lilitan inti magnetik dengan gap udara. Nah kalau misalkan ini ya ini itu kan core ya, core itu inti magnet ya. Kemudian kalian kasih ini nih apa, lilitan kawat ya, kayak lilitan kawat. Nah, ini akan kalian lakukan ketika kalian nanti mendesain induktor atau trafo. Nah, nanti ini ada I1, N1 ya. Kemudian di sini juga ada apa intensitas magnet pada apa core ya. Intensitas magnet pada core. Cuma karena dia itu nggak nyambung si core ini dia ada gap ya. Gapnya itu eh, jadi bisa 1 mili, setengah mili, 2 mili. Nah, disebut G ya. Kemudian ada R gap atau HG. Ini HG ya. Seperti itu. Maka H1 itu adalah intensitas magnet pada apa core ya kali L1 min 4 length berarti dari sini sampai sini ya. Oke, dari sini sampai sini sama dengan Hg kali Lg. Hg dikali Lg. Ya, jadi uh, intensitas medan magnet itu apa, bergantung dari jenis materialnya gitu ya. Seperti itu. Bergantung dari jenis materialnya. Kalau materialnya itu adalah ini ferrite, ya tentunya akan beda dengan intensitas medan magnet pada udara. Nah, ini udara gitu ya. Nah, itu akan sama dengan N1. Ini jumlah lilitan ya N1 itu. Nah, sama N1 di sini. Nm ya jumlah lilitan dikali I1 arus yang lewat. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh apa core ya dalam induktor atau trafo. Nah, ada salah satu yang membuat apa dia itu cepat panas ya kalau misalkan di apa di trafo itu karena apa? Karena terjadinya eddy current ya. Nah, eddy current itu semakin tebal dia akan semakin besar. Nah, untuk meminimalisir itu biasanya gitu ya. Kalau untuk besi ya, kalau ferrite itu mungkin akan mendekati nol lah untuk eddy current-nya. Tapi kalau misalkan core-nya itu besi, nah biasanya kalau kalian lihat itu di slice ya, dipotong-potong seperti ini ya, di slice ya. Nah, kemudian sesudah di slice dilaminasi supaya apa? Supaya besi satu dengan yang lain nggak nyambung. Nah, itu untuk apa? Dia itu untuk meminimalisir eddy current ya, karena eddy current itu akan membuat panas itu sehingga efisiensi menjadi turun gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian konsep yang harus kalian ketahui juga itu adalah selain tadi intensitas medan magnet ya, itu akan berhubungan dengan kerapatan
flux atau flux gitu ya, atau kita sebut dengan medan magnet lambangnya B, B field ya. Nah, intensitas medan magnet H field berhubungan dengan kerapatan flux B, B field itu adalah D sama dengan mu H, permeability ya. Nah, di mana B dengan satuan SI standar nasional Weber per meter persegi atau Wb per meter persegi atau kita sebut Tesla ya, gitu ya. Nah, di mana mu itu adalah mu 0 kali mu R, gitu ya. Mu 0-nya itu adalah, nah ini 4 kali 10 pangkat minus 7 H per M, ya. Nah, ini biasanya dalam ruang hampa ya. Kemudian dikalikan mu R, ya. Mu R itu adalah permeability untuk material tertentu, gitu ya. Rasionya biasanya itu dikali berapa, itu ya seperti itu. Oke, jadi beda beda material tentunya beda permeability. Nanti akan kalian temukan ketika kita akan membahas induktor ya, seperti itu. Nah, maka di sini ada yang beda nih kalau misalkan untuk yang medan magnet untuk kawat atau core yang sifatnya itu kalau ini kan batang ya, maka hanya seperti ini, gitu ya. Kalau untuk induktor ya, arus lewat kemudahan. Kalau untuk yang induktornya itu toroid seperti ini, maka H-field itu adalah ada di dalam si toroid itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian hukum kerapatan flux atau medan magnet B-field, nah seperti ini. Hubungan B-field dan intensitas, nanti kita naik nih linear region, nah setelah itu dia akan akan jenuh gitu ya seperti ini. Nah, kapan dia jenuh itu bergantung yang pertama itu jenis materialnya, yang kedua itu adalah arusnya gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan arusnya itu misal udah jenuh nih, udah di sini. Udah mulai jenuh ya. Oke, udah mulai jenuh di sini dan kemudian kalian naikkan terus arusnya, maka yang terjadi itu apa? Panas berlebih. Tapi medan magnetnya ya itu tidak akan naik, tapi yang terjadi itu panas. Nah, bisa jadi akan terbakar, gitu ya. Makanya itu ada speknya berapa arus maksimal yang bisa diinjek yang bisa dilewatkan ke si komponen magnetik tersebut. Kenapa? Karena dia di sini ada maksimalnya, gitu ya. Nah, magnetnya akan naik lagi itu medan magnetnya, tapi akan dikonversi menjadi panas dan itu berbahaya. Oke. Kemudian di rangkaian magnetik ada yang namanya kontinuitas flux ya. Jadi garis flux yang memasuki bidang permukaan tertutup sama dengan yang meninggalkannya atau integral permukaan tertutup B adalah 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada penyeimbang flux ya, satu medan magnet ya, dua, dua, tiga, akan kita jumlahkan semua itu nilainya menjadi 0 gitu ya, seperti itu. Oke, ini continuous plug. Kemudian ada relaktansi magnetik dan permeansi. Nah, kalau misalkan ini hukum Ampere yang pertama ya, sigma HKIK sama dengan sigma NM IM. Ini jumlah lilitan ya. Ini panjang kabel ya atau induktor dan continuous plug itu adalah double integral closed surface ya, BDA sama 0 bisa digabungkan menjadi relaktansi rangkaian magnetik ya. Nah, ini ya kita gabungkan dengan di sini ya. Oke. Kita akan dapatkan rumus seperti ini ya. Jadi sini H K I K ya. K H H itu adalah ini masuk ya. Oke, nanti kalian bisa carilah gimana hubungan antara flux dengan intensitas yang tadi ya. Ada kan hubungan antara intensitas dengan medan magnet yang mana? Oke. Nah, ini ya dari sini nih. Dari sini kita akan dapatkan rumus dari ini, kemudian dapatkan rumus seperti ini, di mana relaktansi itu adalah ya LK ya, ini LK per mu K kali AK. Sehingga bisa kita tulis secara sederhana ya, ini adalah continuous flux dikali relaktansi sama dengan N kali arus. Oke,
Oke, seperti itu. Jadi ini adalah reluktasi. Nah, kebalikan reluktasi itu adalah permeansi atau P sama dengan 1/R, gitu ya. Nah, ini reluktasi itu dia mirip apa coba? Ini seperti hukum Ohm ya. R sama dengan L R sama dengan rho L per A gitu ya. Kalau ini reluktasi sama dengan L per mu kali A. Nah, jadi reluktasi itu akan turun nilai, apa, nilainya kalau cross sectional area itu kalau kalian bayangkan donat ya, kemudian kalian potong ya. Nah, itu kan kalau kalian lihat apa dari depan hasil potongannya itu adalah cross section area ya. Jadi nanti kan ada kayak lingkaran gitu ya. Kalau kalian donatnya dipotong itu sama. Itu disebut dengan cross sectional area. Ya, seperti itu ya. Nah, ini bukan seperti ini. Berarti reluktansi itu adalah L per mu permeability kali A. Jadi kalau misalkan kalian ingin reluktansinya itu turun, yang pertama itu apa si toroidnya itu dikecilkan, kemudian permeability-nya dinaikkan, kemudian cross sectional area-nya pun diperluas. Gitu ya, seperti itu. Nah, dari sini kita akan dapatkan analogi electrical magnetic ya. Kalau misalkan magnetic circuit, kalau tegangan itu sebanding dengan N kali I ya. Ya, itu disebut eh, magnetic apa force ya, motor magnetic force kalau nggak salah ya. Itu N kali I, nanti coba dicek ya. Kemudian itu setara dengan tegangan kalau di rangkaian listrik, kemudian flux itu setara dengan arus. Reluktansi yang tadi R itu setara dengan apa resistansi ya kalau di rangkaian listrik, kemudian permeability itu setara dengan 1/ρ atau resistivity. Oke. Nah, ini mungkin contoh lebih detail ya antara hubungan antara apa magnetik dengan electrical. Nah, kalau rangkaian magnetik seperti ini nih ya. Oke, kita aneh seperti ini ada continuous flux 1, flux 2, flux 3 itu setara dengan arus sini ya. Ada I1, I2, I3 di ke atas ya. Kemudian sini ada P ya, tegangan itu adalah N kali I sini ya, lilitan ini. Ini ada sumber tegangan ya. Oke, nah ini perbandingannya ya. Nah, ini juga sama di bawah. Oke, perbandingan antara magnetik dengan electrical. Nah, yang reluktasi juga sama ya. Nah, reluktasi magnetik dan permeansi. Nah, karena induktasi sendiri atau induktasi sederhana L pada koil didefinisikan L N flux per I atau N flux continuous flux ya, L kali I, yang linear terhadap material itu L tidak bergantung pada I. Ya, induktor tidak bergantung pada I. Ya, nah, tetapi kita akan dapatkan induct voltage atau tegangan yang diinduksi ya, itu adalah E L DI dt. Ya. Jadi kalau di induktor ya, tegangan yang terjadi di induktor ini induksi ya, itu adalah L DI dt. Jadi tegangannya bergantung dari induktor. Berapa nilai induktornya? Tetapi arus ya tidak bergantung pada L atau sebaliknya. Ya, seperti itu. Jadi slope L merupakan induktasi L yang dilinearisasi atau L kita bisa sebutkan sama dengan N per I, N I per apa reluktasi atau N kuadrat per reluktasi. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran sederhananya. Oke, baik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini dan kemudian jangan lupa untuk mengisi absensi ya dengan waktu sampai jam 12 malam. Kemudian juga jangan lupa tugasnya, yaitu kalian harus merangkum dengan tulisan tangan dan juga rangkuman tidak boleh diketik dan kemudian kalian konversi dengan tulis tangan nanti ketahuan. Saya bisa tahu itu ya. Jadi tugasnya seperti itu sebagai tugas tambahan di asinkron ini.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya ya, selamat siang.